Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, serta adik-adik pemerhati hukum dalam kehidupan masyarakat, salam sehat, bahagia, dan sejahtera selalu. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Kali ini saya akan mengulas tentang asas-asas hukum jaminan, preferensi, dan privilege. Kaidah hukum merupakan kaidah sosial yang diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia, mencegah timbulnya konflik dan bentrokan kepentingan antara sesama manusia. Kaidah hukum meliputi asas-asas hukum, kaidah hukum dalam arti sempit atau norm, dan peraturan hukum. Demikian Sudikno, seorang pakar hukum, mengatakan, asas hukum bukan peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang dari peraturan hukum konkret yang selalu terdapat di dalam atau di belakang setiap sistem hukum. Lalu bagaimana mencarinya kalau asas itu suatu yang abstrak? Nah, kita bisa temukan dan mencari sifat-sifat dan ciri-ciri ini di dalam peraturan konkret tersebut. Asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Karena apa? Yang pertama, asas hukum itu merupakan landasan paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Kemudian yang kedua, asas hukum ini juga dapat disebut sebagai alasan lahirnya suatu peraturan hukum konkret atau ratio legis. Hukum tidak akan bisa dipahami dengan baik kalau tanpa asas hukum ini. Asas hukum inilah yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga hukum itu sifatnya dinamis, senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Asas hukum ini ada dua, atau dibedakan menjadi dua, asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum ini adalah asas hukum yang ada dalam hukum secara keseluruhan. Sedangkan asas hukum khusus ini berlaku dalam bidang-bidang hukum tertentu, antara lain adalah asas hukum jaminan. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa asas hukum itu bersifat abstrak, artinya tidak bisa dilihat dengan alat panca indera. Nah, bagaimana menemukannya? Dalam asas-asas hukum jaminan, kita bisa mencari dalam peraturan-peraturan hukum tentang jaminan. Nah, asas hukum jaminan ini bisa kita cari, bisa kita tafsirkan, bisa kita lihat di dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu terkandung asas, ada asas sekul dan haftung, asas kepercayaan, dan asas moral. Sedangkan dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu terkandung asas paritas kreditorium, asas keseimbangan, dan asas umum. Apa yang dimaksud dengan asas sekul dan haftung? Asas sekul dan haftung adalah setiap orang itu bertanggung jawab terhadap utangnya. Nah, tanggung jawab mana? Jika diperlukan, maka seluruh harta benda milik debitur dijual untuk melaksanakan prestasi debitur tersebut kepada para kreditor. Kemudian asas kepercayaan, artinya apa? Setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, maka dia percaya bahwa debitur akan melaksanakan prestasinya di kemudian hari sesuai dengan perjanjian yang dibuat secara bersama-sama. Kemudian asas moral, setiap orang wajib untuk melaksanakan janjinya, untuk memenuhi janjinya. Ini adalah asas moral yang kemudian pasal 1131 ini dikuatkan sebagai norma hukum. Kemudian dalam pasal 1132, kalau kita lihat, semua harta benda milik debitur sebagaimana diatur dalam pasal 1131 menjadi jaminan bagi para kreditur, seimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Terkecuali ada alasan yang sah untuk mendahulukan piutang satu terhadap piutang yang lainnya. Dari kalimat dalam pasal 1132 tersebut,
terkandung asas, bisa dicari asas-asas hukum jaminan, yaitu ada asas paritas kreditorium, salah satunya. Artinya bahwa seseorang yang mempunyai beberapa kreditor, jadi ada lebih dari satu kreditor, maka di sini kedudukan para kreditor itu adalah sama. Tidak ada yang lebih didahulukan satu terhadap yang lain. Kemudian di sini juga terkandung asas keseimbangan. Pembagiannya bagaimana? Pembagian terhadap seluruh harta benda milik debitur tersebut, bahwa di sini seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing. Nah, ini terlihat bahwa di situ ada asas keseimbangan. Kemudian asas umum. Adanya kesamaan kedudukan bagi para kreditur terhadap seluruh harta benda milik debitur. Nah, ini adalah asas umum, bahwa kedudukan para kreditor ini prinsipnya atau asas umumnya adalah sama. Jadi tidak ada yang didahulukan satu terhadap yang lainnya. Kemudian bagaimana adanya kedudukan sebagai kreditor preferen? Nah, ini adalah sebagai pengecualian dari asas umum bahwa kedudukan kreditor itu sama. Nah, kemudian di dalam pasal 1132, ya, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu terhadap piutang yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa ada dua macam kreditur. Ada kreditur preferen dan ada kreditur konkuren. Jadi menunjukkan adanya preferensi tingkat-tingkatan piutang. Nah, jadi ada dua piutang, piutang preferen dan piutang konkuren. Piutang preferen adalah piutang yang pelunasannya lebih didahulukan daripada piutang-piutang lainnya. Nah, kreditornya dinamakan dengan kreditor preferen. Sedangkan piutang konkuren adalah piutang yang memiliki kedudukan sama dengan piutang-piutang lainnya. Dan kreditornya namanya adalah kreditor konkuren. Nah, alasan yang sah untuk mendahulukan seorang kreditor terhadap kreditor lain itu apa? Kita bisa lihat dalam pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yaitu jika ada piutang dengan hak privilege, hak gadai, dan hipotek. Di sini hanya disebutkan gadai dan hipotek untuk jaminan kebendaan. Mengapa? Karena pada waktu itu belum ada jaminan fidusia, belum ada hak tanggungan. Namun karena hak tanggungan, jaminan fidusia itu memiliki ciri-ciri, sifat-sifat yang sama dengan gadai dan hipotek sebagai jaminan kebendaan, maka kalau kita bicara gadai dan hipotek dalam hal ini tentu termasuk hak tanggungan dan jaminan fidusia. Jadi di sini kalau ada piutang dengan hak privilege, gadai, hipotek, hak tanggungan, jaminan fidusia, maka ini lebih didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditor-kreditor lain. Privilege itu apa? Privilege adalah suatu hak istimewa. Hak istimewa di sini adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor atau pihak berpiutang sehingga kedudukannya lebih tinggi daripada seorang kreditor lain atau orang berpiutang lain. Nah, daripada orang-orang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Ini artinya bahwa privilege itu adalah suatu hak yang diistimewakan. Jadi kreditor didahulukan pelunasan piutangnya daripada kreditor lain. Nah, privilege ini muncul atau lahir karena undang-undang. Ini beda dengan gadai dan hipotek. Kalau gadai dan hipotek itu terjadinya bukan karena undang-undang tetapi karena perjanjian. Jadi diperjanjikan antara para pihak. Kalau ada perjanjian, maka di sini ada kesepakatan karena perjanjian terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak. Kalau ada kesepakatan berarti ada kehendak para pihak. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya ada kreditor dengan hak privilege, hak gadai, dan hak hipotek, mana yang lebih didahulukan? Nah, pasal 1134 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ mengatakan bahwa gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada privilege.
kecuali oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Mengapa gadai dan hipotek lebih tinggi daripada privilege? Ini karena gadai dan hipotek itu terjadi karena perjanjian. Dalam perjanjian seperti saya kemukakan tadi, ada kesepakatan. Ada kesepakatan berarti ada kehendak dari para pihak. Nah, kehendak dari para pihak ini oleh undang-undang dianggap lebih tinggi daripada undang-undang itu sendiri. Sehingga di sini gadai dan hipotek lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada privilege. Namun kalau undang-undang itu menyebutkan sebaliknya, bahwa privilege itu lebih didahulukan daripada gadai dan hipotek, ini adalah suatu pengecualian. Jadi prinsipnya bahwa gadai dan hipotek lebih tinggi daripada privilege, kecuali kalau undang-undang menentukan sebaliknya. Nah, privilege mana, privilege apa yang lebih didahulukan daripada gadai dan hipotek? Yang merupakan pengecualian tadi adalah yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk mengeksekusi benda bergerak atau benda tidak bergerak. Kemudian yang kedua, piutang-piutang dari orang yang menyewakan benda tidak bergerak. Kemudian biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Selanjutnya apa? Biaya untuk menyelamatkan benda bergerak yang harus dikeluarkan setelah benda itu digadaikan. Kemudian pajak. Nah, ini adalah privilege yang lebih didahulukan daripada gadai dan hipotek yang merupakan bentuk pengecualian tadi. Selanjutnya, privilege itu ada dua. Ada privilege umum dan privilege khusus. Privilege umum adalah privilege terhadap semua benda milik debitur. Dan ini disebutkan dalam pasal 1149 KUH Perdata, ada 7 macam. Dan pelunasannya itu secara berurutan. Misalnya, nomor 1 lebih didahulukan daripada nomor 2. Nomor 2 lebih didahulukan daripada nomor 3, dan seterusnya. Ini privilege umum. Kemudian privilege khusus. Privilege khusus diatur dalam pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ disebutkan ada 9 dan pelunasannya tidak secara berurutan. Meliputi apa saja privilege khusus ini? Ya, privilege khusus meliputi biaya lelang atau eksekusi. Kemudian yang kedua, uang sewa benda tidak bergerak. Yang tiga, harga pembelian benda tidak bergerak. Kemudian biaya penyelamatan sesuatu barang gadai, kemudian biaya tukang, biaya penginapan, upah pengangkutan, upah tukang batu, kayu, bangunan, benda tidak bergerak. Kemudian juga penggantian dan pembayaran yang harus diganti oleh pejabat negara yang melakukan pelanggaran dan kejahatan. Nah, ini termasuk privilege khusus. Tadi ada 9 disebutkan secara jelas di dalam KUH Perdata dan pelunasannya tidak secara berurutan. Sedangkan privilege umum itu meliputi apa saja? Ada 7 di sini. Biaya lelang dan penyelesaian suatu warisan. Kemudian biaya penguburan, biaya perawatan dan pengobatan. Kemudian upah para buruh. Kemudian piutang karena penyerahan bahan makanan. Piutang para pengusaha sekolah atau asrama. Kemudian yang ketujuh, piutang anak yang belum dewasa dan pengurusan wali piutang orang yang terampu dan pengurusan pengampu. Nah, itu privilege umum dan privilege khusus. Kalau kemudian ada privilege umum dan privilege khusus, maka mana yang lebih didahulukan? Yang namanya khusus biasanya adalah spesial, khusus. Ya, jadi lebih didahulukan daripada umum. Nah, di dalam privilege ini pun begitu. Kalau ada privilege umum dan privilege khusus, maka yang lebih didahulukan adalah privilege khusus. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara semuanya, para pemirsa semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, and share serta subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.